والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Puasa. Oke. Tidak ada manusia pun yang membatasi kuasa Allah. Malah dia mengatakan dia tidak berkata pada dirinya sendiri ya. Terus lanjut. Nanti kita akan jelaskan dengan Ya, itu yang kedua. lanjut. Allah itu adalah Allah yang kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh manusia dengan akal manusia. Nah, kenapa saya mengatakan dia kuasa? Itu saya sudah jelaskan tadi. Coba kalau pasti tanya toh tentang mana dalilnya. Lihat di Matius 28 ayatnya yang ke-18. Kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi, di surga dan di bumi. Itu sangat jelas dan itu detail. Dijawab juga di Al-Maidah 46. Ya, waktu Gabriel menyampaikan, ini kan berbicara berdasarkan dalil ya. Saya ndak itu. Nah, itu di waktu Gabriel melihat Maryam menyampaikan. Salah Pak, di Quran nggak ada Gabriel Pak, salah Pak narasinya. Di Quran nggak ada Gabriel. Makanya itu yang kedua, Allah itu Maha Tahu. Yang ketiga, Allah itu Maha Tahu kan? Ya. Jadi kalau Allah itu adalah Allah orang Israel yang awal-awal asalnya dari mana? Dari Arab. Nah, berapa lama lagi Pak? Allah dengar berapa lama lagi Pak? Jangan banyak-banyak, nanti bingung kita jawabnya. 2 menit lagi. Tolong 2 menit lagi. Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu semua bahasa, bukan hanya bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Dia dan Yesus pun berkata, tidak ada seorang nabi pun yang mengatakan aku berkata kepadamu, karena dia adalah Allah. Dia berani mengatakan. Rizdana Babar, tolong di mute. Ya. Baik, Karena ini udah dia lewat 2 menit Allah. karena Bapak Jul ini bawa surat Al-Maidah, bawa Quran. Silakan Gurunda Juma untuk menanggapi Gurunda. Oh ya, sebelum Bang Juma ngomong, saya mau bilang Bang Juma tadi siang ada akunnya Bang Juma, namanya Bang Juma, terus fotonya Bang Juma, dia pakai nama, dia pakai foto, berdiskusi di ruangnya psikopat. Ya biarin, kalau mereka kan ajarannya kayak gitu, nggak apa-apa lah biarin. Silakan Gurunda. Ya, baik. Yang pertama ketika saudara, ya baik. Jadi ketika saudara kemudian mohon izin ya teman Bang Boim, saudara mengatakan bahwasanya di dalam surah Al-Maidah kalau nggak salah ya, Anda membahas surah Al-Maidah ya, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan ketuhanan Yesus, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudan wa nura wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Ini enggak ada hubungannya dengan ketuhanan Yesus. Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi ketika saudara mengatakan di dalam Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus itu diutus sebagai apa ternyata? Sebagai Tuhan atau sebagai perantara Tuhan? Itu dulu.
sebelum saya lanjut. Anda menurut Yesus dia diutus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Oke, berbicara tentang utusan, kalau dalam perjanjian lama itu adalah nabi dan Anda mengakui bahwa Yesus itu nabi. Saudaraku, saya tanya, Tunggu dulu. Ya. yang saya tanya apa Mengutus tadi? itu kan nabi atau rasul. Yang saya tanya apa, Iya. saudara? Yesus ketika datang mengaku sebagai utusan Tuhan atau mengaku sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan lah, jelas. Di mana Yesus mengaku sebagai Tidak Tuhan? ada. Dengar dulu. Di mana dalilnya Yesus memang- mengaku sebagai Tuhan? Nah, itu kan udah saya tebak. Tidak Iya, ada dalilnya Anda lebih tahu dari Yesus. Loh, Saya tanya, Saya tanya. Yesus Saya mengaku tanya, sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Anda mengatakan Saya tanya, sebagai Tuhan. Berarti Anda lebih tahu daripada Yesus karena Muhammad pun mengakui aku adalah utusan Allah. Anda jangan pakai jurus Paulus kalau dengan saya. Ntar Anda jatuh ke kiri, nanti terpental otaknya. Saya tanya, Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Anda katakan mengaku Tuhan. Bisa Anda tunjukkan fitnahan Anda terhadap Dia sudah pernah jelaskan bahwa aku guru dan Tuhan, ya. Kata Tuhan itu Tuhan, Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala raja. Kurios. Oke. Iya, Kurius itu kan Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala raja. Kata Berarti siapa? siapa yang lebih raja dari? kata siapa? Bang? Kata Yesus siapa? lah. Di mana Yesus mengatakan bahwa Loh, dia ini adalah udah Tuhan? aku bilang di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 nomor 13 itu kurios. Tahu kurios? Tahu arti kurios? Itu Tuhan. Tuhan Ya. atau Tuan? Loh, Tuhan dengan kata Tuhan itu, dengar dulu. Kata Tuhan itu di dalam Kurius itu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan dari segala Tuhan, Tuhan berarti Tuhan. Itu Tuhan tafsiran. menurut bagaimana? Itu tafsiran saudara. Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Tunggu. Tuhan dalam bahasa Yunani Kurius. apa? Hah? Kurius. Kalau pencipta langit dan bumi? Kalau pencipta langit dan bumi apa? Nah, tidak ada bedanya Tuhan dengan Tuhan, Allah dengan Tuhan. Kalau kurios Dia dengan teos yang- apa bedanya? Kurios dengan teos apa bedanya? Hah? Kurios dengan teos Kurios. apa bedanya? Ya, dengan teos. Sama-sama Tuhan. Inilah yang saya katakan, Bung, di dalam Markus 5, orang yang mengajarkan Yesus itu Tuhan itu orang kerasukan roh jahat. Tidak pernah Yesus itu disebut Theos. Theos itu Bapa, Kurios itu anak, utusan manusia. Dia Lord, bukan God. Oke? Ini di dalam diri Anda yang sedang berkhotbah ini roh jahat ini. Bukan dari sisi kemanusiaan Anda ini yang iman Anda itu iman roh jahat yang berkata-kata di luar daripada pengajaran Yesus. Yang bicara di luar pengajaran Yesus itu roh jahat. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Benar. Yesus itu benar toh? Anda dengarkan yang saya. bicara di luar Yesus pengajaran berkata, aku tidak berkata. Yesus itu adalah keselamatanku. Ya, Anda percaya, silakan Anda percaya, tapi jangan Anda fitnah. Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi.
Anda boleh menuhankan manusia, silakan, itu hak Anda, nggak ada paksaan. Tapi jangan Anda memfitnah Yesus yang mengajarkan bahwa Dia mengajarkan dirinya pencipta langit dan bumi. Betul? Dia itu manusia seutuhnya, Allah seutuhnya. Dia kudus, Nabi Muhammad juga hendak kudus. Jelas ya? Apa? 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 Yesus itu kudus. Hah? Yesus Kalau dia itu kudus, ya. kalau dia kudus, kenapa dia mati Tidak ada terkutuk? orang pun yang sama kudus dengan dia. Allah Kalau itu kudus, dia ya. kudus, kenapa dia Jelas. mati terkutuk? Dengarkan saya, kalau dia kudus, kenapa dia mati terkutuk? Loh, dia mati karena dosa Anda. Nah, Anda setelah tidak bisa dosa, menyelamatkan diri setelah Anda. dosa Anda ditanggung oleh Yesus, apakah dia berdosa atau tidak? Enggak berdosa. Tadi katanya ditanggung dosa Anda. Tuh, jelas dia bangkit dari antara orang mati, bukan Jangan dia ke sana, mati, dia mati. jangan ke sana dulu, jangan ke pagan, nyebrang ke pagan dulu, jangan. Sekarang Anda mengatakan Yesus kudus, dosa-dosa Anda siapa yang tanggung? Ya Yesus Masih kudus dia setelah dia punya dosa dari Anda? sendiri. Bung, sendiri masih yang kudus menanggung dia. dosa kita. Apakah Nah, Yesus itu masih adalah kudus setelah bukti dia yang menanggung berharga dosa bagi kita. Anda? Apakah Yesus masih kudus setelah dia menanggung dosa Anda? Ya tetap dia dalam keadaan kudus. Bagaimana Kalau Anda dia salah. bagaimana Anda bisa mengatakan dia kudus sementara dosa-dosa Kristen pemakan babi ini semua ditanggung ada pada diri Yesus? Oke, saya jelaskan ya. Tolong Anda jangan mau dibantah menjelaskan ya. atau Anda mau Dengar mengaburkan? dulu. Anda mengatakan Yesus kudus, tapi segala dosa manusia ada sama dia. Itu udah Hei. ciri-ciri orang yang tidak bisa meluas pikiran kayak gitu loh. Sudah Orang dengarkan, Bung, yang dikatakan dikatakan kudus itu adalah orang yang suci dari dosa, betul? betul. Dosa-dosa Tidak kalian bersalah, ditanggung tidak oleh siapa? bersalah. Al-Quran Dosa-dosa kalian ditanggung oleh siapa? Al-Quran mengakui bahwa Yesus itu tidak bercacat dan tidak bercela, dan dia adalah yang benar. Betul. Tapi kitabmu mengakui Yesus itu manusia terkutuk yang mati secara terkutuk di atas tiang salib. Betul atau tidak? Nah, itulah penafsiranmu, tapi bagi kami Ini bukan ingat, penafsiranku, Roma. Ini data di dalam kitabmu, kawan. Baca Galatia 5 yang diterangkan yang namanya- apa di sana. itu yang Sekarang saya namanya tanya kepada udah saudara. liar, Sekali udah lagi saya katakan liar kepada namanya saudara. itu. Saya katakan kepada saudara, ketika Anda memfitnah Yesus itu manusia terkutuk, dia terkutuk tidak karena memfitnah, menanggung dosa. Sekarang Dengar, saya Yesus tidak memfitnah Yesus, loh. Anda saja yang memfitnah Yesus. Anda memfitnah dengan mengatakan Yesus itu mengaku Tuhan. Sama siapa, Bun? Sendiri? Iya, tunggu aja dulu. Anda memfitnah dengan mengatakan Yesus. Sebentar ya, ada orang kerasukan roh jahat. Saya terapi dulu sebentar. Kamu sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Jaya, sudahlah, saya keluar saja ya. Sabar. Anda belum sembuh, jangan keluar dulu. Anda belum sembuh. Kok nyambungnya di lain tempat gitu loh. Anda Jangan kabur lah, katanya mau buru-buru. diskusi. Jangan kabur lah, malu lah kalau diskusinya kabur-kabur. Tunggu aja Nggak di bawah malu deh, kan, Emil. Gas? Santai aja. Teman-teman Ngobrol aja kalian sama orang di bawah. Ya, jadi gini. kita lihat. Anda memfitnah Yesus itu mengaku tidak sebagai berfitnah, Tuhan. ya. Itu fitnahan yang sangat luar biasa tuh. Tuhan dengarkan saya, Bung. Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 12 nomor 32, segala yang kuperintahkan kepadamu harus kamu lakukan dengan setia. Janganlah kau menambahinya ataupun menguranginya. Di mana pengajaran Tuhan bahwa anak Maria itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Di mana? Kok kamu bisa menambahkan? Dari mana Anda dapat ilmunya? Loh, jangan compat campur dan lompat kayak kuda liar yang ndak jelas. Anda sekarang yang kayak kuda lumping. Kan perintah Tuhan jangan kau menambahkan. Anda menambahkan dalil Anda dengan menggunakan surat Paulus. Berarti yang menambahkan pengajaran ini Paulus. Betul atau tidak? Jawab, Mana Budi. surat Paulus yang saya sampaikan tadi? Kamu tadi
kamu membawa 1 Timotius itu untuk membuktikan Yesus Tuhan. Itu penambahan. Betul? Kok 1 Timotius? Dari mana aku? Lalu apa ya? Lalu apa? 1 Timotius dari mana? Bunyinya. Tidak ada 1 Matius, Bang. Nggak ada data 1 Matius. Sekarang Anda buktikan. Jadi data apa yang Anda ingin tunjukkan kepada saya? Itu di datanya itu Matius pasal 1 ayatnya Matius yang 1 dan 22. Itu bukan Timotius Oke. ya. Oke, saya salah dengar Tolong berarti. dibaca baik-baik. Iya, bukan baca, saya salah dengar. Ya. Soalnya saya banyak tamu di sini. Oke. Nah, ia akan melahirkan anak laki-laki. Tolong Kalau gitu, tunjukkan, sambil tolong. tamu, jangan. Enggak, tamu saya semuanya pasien sehat. Yang di sini yang agak sakit. Sekarang gini, Matius 1 nomor 21 ini ada enggak di sini penambahan kata bahwa yang lahir ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Lalu selamat malam. Kamu baca dulu dari 21 sampai 23 itu. Aku baca. Matius 1 nomor 21 sejelas, Bang. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yang lahir ini Tuhan pencipta langit dan bumi.